Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada video kali ini kita akan belajar tentang permutasi. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Tapi sebelum saya bahas tentang permutasi, sebaiknya teman-teman pahami dulu tentang faktorial. Faktorial dari bilangan bulat positif n yang dilambangkan dengan n faktorial adalah perkalian dari semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Jadi, definisi dari faktorial itu seperti ini. Untuk n bilangan bulat positif, n faktorial itu artinya kita mengalihkan n dengan bilangan sebelumnya sampai 1. Contohnya, misalnya kita akan mencari nilai dari 4 faktorial. Ini artinya kita mengalihkan 4 dengan bilangan sebelumnya. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Jadi 4 faktorial nilainya adalah 24. Contoh lagi, 5 faktorial. Maka artinya kita mengalihkan 5 sampai 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Jadi 5 faktorial itu nilainya 120. Paham ya? Jadi faktorial itu mengalihkan sebuah bilangan asli dengan bilangan-bilangan sebelumnya sampai 1. Perlu teman-teman ketahui, untuk 0 faktorial ini ada ketetapan, yaitu nilainya 1. Oke, sebagai contoh penghitungan faktorial. Tentukan nilai dari 9 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, untuk persoalan seperti ini, teman-teman tidak harus mencari nilai atas secara keseluruhan dan nilai bawah secara keseluruhan. Ada triknya. 9 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, 9 faktorialnya tidak usah teman-teman kalikan. 9 kali 8 kali 7 sampai 1. Tapi kita cukup berhenti di angka yang sama dengan penyebutnya. Di sini kan ada 7 faktorial. Jadi, yang 9 faktorial kita berhenti di 7 faktorial. 9 faktorialnya kita jadikan 9 kali 8 kali 7, tapi di sini pakai tanda faktorial di angka 7. Oke, artinya 7 faktorial ini berarti perkalian masih berlanjut sampai 1. Nah, ini kita coret aja karena udah sama pembilang dan penyebutnya. Nah, sekarang kita peroleh perkalian yang lebih sederhana, yaitu 9 kali 8. Hasilnya 72. Jadi, 9 faktorial dibagi 7 faktorial, hasilnya adalah 72. Oke, kita lanjut ke permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu percobaan atau kejadian dengan memperhatikan urutan. Ingat, permutasi berarti perhatikan urutan. Pada permutasi, kasus AB itu beda dengan BA. Untuk rumusnya, permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia dapat dituliskan PNR atau NVR atau VN, R dengan R kurang dari sama dengan N. Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia, N faktorial kita bagi dengan N dikurangi R faktorial. Oke, kita masuk ke contoh soal. Dalam suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara dari 7 orang calon yang memenuhi kriteria. Berapakah banyak susunan kepengurusan yang mungkin dari 7 orang calon yang tersedia? Teman-teman perhatikan, misalnya 7 calon yang tersedia kita misalkan A, B, C, D, E, F, dan G.
Nah, misalnya yang terpilih sebagai ketua si A, kemudian yang terpilih sebagai sekretaris si B, dan yang terpilih sebagai bendahara si C. Ini berbeda kasus ketika yang terpilih si B sebagai ketua, si C sebagai sekretaris, dan A sebagai bendahara. Ini adalah kejadian yang berbeda atau terhitung dua kejadian. Meskipun sama-sama yang terpilihnya adalah A, B, dan C, tapi di sini jabatannya berbeda. Nah, untuk kasus pemilihan ini, teman-teman bisa lihat urutan itu diperhatikan. Maka kita menggunakan permutasi. Permutasi dari berapa? Jelas, dari 7 kita pilih 3 orang. Jadi, permutasi dari 7 unsur kita ambil 3. 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 jadi 4 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Kita berhenti di 4 faktorial. Kita samakan dengan penyebutnya. Jadi kita coret 4 faktorial. Jadi kita dapatkan 7 kali 6 kali 5 sama dengan 210. Jadi pada soal ini terdapat 210 susunan kepengurusan yang mungkin. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.